Teman-teman, sebelum kita memulai KBM pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai KBM pada hari ini. Berkati KBM pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, berkati juga Bu Yuni yang mengajarkan kami. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berikanlah rezeki yang berlimpah Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, puji Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Horacio yang sudah membawakan kita di dalam doa. Saat ini kita masuk di dalam bab ke-7 yang berjudul Gereja yang Bersekutu. Buka bukunya ya. Yang pertama kita perhatikan di situ adalah arti bersekutu. Tugas dan panggilan gereja ketiga adalah bersekutu. Dalam bahasa Yunani disebut koinonia yang memiliki arti yang cukup luas. Tapi bagian ini menyoroti persekutuan orang-orang percaya. Gereja terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya yang senantiasa beribadah bersama. Jemaat mula-mula bertekun dan sehati dalam bait Allah. Mereka bersekutu bersama, berdoa dan memuji Tuhan dalam kesatuan hati. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 di dalam Alkitabnya. Nah, di dalam persekutuan ada pengajaran dari para rasul. Mereka memecahkan roti dan makan bersama, berdoa dan saling berbagi harta miliknya sambil memuji Allah. Persekutuan jemaat mula-mula disukai semua orang. Kehidupan persekutuan dari jemaat mula-mula menjadi kesaksian bagi orang lain. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Orang percaya semakin bertambah. Kenapa? Karena mereka bertekun di dalam persekutuan dan hidup mereka juga menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah dunia. Mereka bersifat menjadi lebih baik, menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu, lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 di situ ya. Nah, begitu juga kehidupan kita saat ini. Harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi contoh dan teladan. Dimanapun kita berada. Menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan kita. Keluarga dan bahkan sekolah kita. Nah, coba tulis di sini. Yaitu pertanyaan pertama. Kata koinonia dalam masyarakat Yunani menggambarkan apa? Lihat di dalam buku paketnya, ada jawabannya di sana. Poin kedua yang kita perhatikan di bab ke-7 ini adalah bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Gereja yang bersekutu bertanggung jawab menghimpun orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota jemaat. Memelihara dan membangun iman jemaat secara vertikal dan horizontal. Untuk mewujudkan tugas ini, gereja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah, baik di gedung gereja ataupun di rumah masing-masing. Contoh seperti kita sekarang, ada yang beribadah di gereja dan karena situasi pandemi saat ini, kita juga beribadah di rumah. Ya, melalui peribadahan jemaat, membangun relasi dengan sesama orang percaya, jemaat saling mengenal, memberi kekuatan dan penghiburan satu sama lain, saling belajar, saling memperdulikan sebagai saudara di dalam Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula. Gereja harus memberikan pengajaran tentang iman Kristen. Gereja harus memfasilitasi pertumbuhan rohani daripada para jemaat. Gereja juga harus bisa membangun iman jemaat. Gereja harus membangun jemaatnya dari segi pertumbuhan, kuantitas maupun juga kualitas. Ya, Paulus mengingatkan jemaat dalam Ibrani 10 ayat 5. Berkata demikian,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah atau persekutuan seringkali hanya rutinitas saja. Mungkin pergi ke gereja hanya duduk, diam, dan pulang. Tidak ada yang kita bawa. Oleh karena itu harus dibangun imannya. Ya, seperti anak-anak remaja sekarang lebih banyak pegang HP. Ya, coba berapa kali kamu berdoa kepada Tuhan? Berapa kali kamu membaca firman Tuhan? Ya, coba lihat di dalam diri kita masing-masing. Ibadah yang monoton juga kurang efektif, kurang kreatif, sehingga membuat juga jemaat juga agak menurun. Nah, oleh karena itu, remaja Kristen harus kreatif untuk mendengar dan menelaah firman Tuhan. Gereja juga perlu memperbaharui pelayanan materianya. Misalnya, penyampaian khotbah yang kreatif dan menjawab kebutuhan jemaat. Gereja harus mencontoh Yesus dalam membina persekutuan orang-orang percaya. Ia melakukan banyak inovasi saat menyampaikan firman Tuhan. Tapi di sini, kamu sebagai remaja Kristen harus benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kamu berada. Supaya kesaksian hidup kita bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, pertanyaan kedua di sini, apa tantangan yang dihadapi jemaat dalam beribadah? Yang ketiga, pertanyaannya, apa yang dimaksud membangun secara vertikal dan horizontal? Pertanyaan keempat, jelaskan arti bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Silakan jawab di classroom dan saya tunggu sekarang. Silakan Niko berdoa saat ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri KBM pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami sudah menyelesaikan KBM dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Bu Yuni yang telah mengajari kami. Berkati juga Tuhan dalam pekerjaannya. Berkati juga Tuhan keluarganya ya Tuhan. Ya Tuhan, lancarkanlah rezekinya Bu Yuni ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Negeri satu